Kayak kita tunggu sampai setengah dua ya kita mulai ya. Oke, Bu.
Oke, kita mulai ya. Ini yang hadir 14 mahasiswa ya. Oke, ini sebenarnya untuk Vicon itu kan materi tambahan ya atau materi pengayaan. Jadi kan materi ini kan sudah saya tappingkan dan sudah ada video pembelajarannya. Nah, yang akan saya bahas adalah tentang contoh-contoh lalu penerapan. Jadi lebih ke apa ya, ulasan aja gitu ya. Oke, kita mulai untuk Vicon kedua ya. Vicon kedua ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini untuk Vicon kali ini kita langsung ya. Jadi di Vicon kedua untuk materi yang ini, model proses pengembangan perangkat lunak. Nah, setelah itu langsung Vicon ketiga, ya materinya tentang praktikum data flow diagram atau DFD, ya. Oke, sekarang kita ke materi ini dulu, model proses pengembangan perangkat lunak. Nah, kalian harus paham dulu tentang model proses ini karena dari semua model proses itu nanti kita akan terapkan di bab 3 skripsi. Ya. Nah, jadi kan kalau kalian membuat sebuah sistem pasti kan butuh rancangan, ya. Rancangan dimulai dari apa namanya? Analisis masalah, lalu pengambilan data, implementasi, lalu implementasi, ya. Implementasi, evaluasi, sampai testing, kan gitu ya. Nah, di sini ada beberapa contoh model proses pengembangan perangkat lunaknya. Nah, ini bisa termasuk yang ini untuk model waterfall. Jadi waterfall itu kan air terjun ya. Jadi siklus ini termasuk siklus yang klasik, jadi sudah cukup lama digunakan. Jadi ini karena air terjun berarti kan satu arah ya, dari atas ke bawah. Jadi alurnya, tahapan dalam membuat pengembangan perangkat lunaknya, berarti dari awal dulu. Jadi tahapan pertama harus selesai, gitu ya. Lalu tahapan kedua selesai, lanjut ke tahapan ketiga sampai terakhir. Jadi nggak bisa nih di tahapan model waterfall ini, di saat tahapan ketiga ini misalnya ada revisi, ada updatean terbaru. Nah, ini kita harus selesaikan dulu tahapan ketiganya. Nggak bisa langsung loncat ke tahapan keempat. Seperti itu ya. Gitu. Nah, ini untuk alurnya. Nah, deskripsi juga kalian boleh kopas alur ini nih. Ya, jangan lupa dicantumkan sumbernya, berarti ini ya, nama yang membuat model waterfall-nya, ya, berarti ini di tahun 2011 di halaman 30. Nah, ini, berarti ini mengutip di buku ini ya. Nah, ini silahkan kalian dicantumkan deskripsi, ya. Nah, berarti kan dilihat dari panahnya nih. Panahnya dari mana dulu yang pertama? Alur yang tahapan pertama yang mana dulu? Halo, halo? Requirements definition. Nah, itu apa tuh? Mendefinisikan apa yang dibutuhkan. Nah, analisa kebutuhan. Ya, kita mendefinisikan dulu sistem apa yang akan kita buat, lalu masalahnya apa, mengapa mengambil sistem itu, ya. Berarti mengapa membuat sistem itu, input outputnya apa, ya, manfaatnya apa. Nah, di sini adalah tahapan pertama. Gitu ya. Nah, kalau sudah dilakukan nih requirement definition-nya, langsung ke membuat desainnya, sistem dan apa nih, software design. Nah, di sini berarti langsung membuat alurnya, ya. Nah, desain ini maksudnya gimana nih? Seperti flowchart
atau diagram UML ya. Nah, UML itu kan termasuk ke dalam use case diagram, activity diagram. Nah, di sini termasuk di tahapan kedua. Nah, ini berarti rancangannya, rancangan awal di sistemnya. Gitu ya. Jadi di tahapan pertama selesai, langsung loncat ke tahapan kedua. Nah, jika sudah selesai, langsung ke ketiga nih. Berarti langsung implementasi. Implementasi berdasarkan apa di sini? Ayo. Implementasi dari mana sih ini? Implementasi dari desain yang sudah kita buat. Berarti kan dari sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi di sini kan nanti kita pelajari data flow diagram. Berarti kan diagram konteks, DFD level 0 sampai level 1. Dibuat. Nah, setelah dibuat, langsung ke implementasinya. Implementasi berdasarkan dari desain yang akan kita rancang. Nah, jika tahapan implementasi dan unit testing ini berarti apa nih implementasi ini? Coding ya. Berarti tahapan pengkodean, pembuatan programnya. Ya. Lalu ada unit testingnya gimana? Nah, ini kan kita mengecek dulu nih. Mengecek dulu testingnya apakah menggunakan black box testing atau white box. Nah, di sini ada beberapa teknik. Ya, implementasi dan unit testing disatukan ya menjadi satu tahapan. Nah, berarti kan metode waterfall ini satu persatu harus sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai bisa loncat ke tahapan berikutnya, integrasi dan sistem testing. Nah, ini berarti kan mengintegrasikan dari segi apa nih maksudnya? Dari jaringannya ya. Jadi integrasi antara database ke sistem, lalu ada user. Nah, user tersebut kita integrasikan gitu ya. Nah, lalu dilakukan testingnya. Misalnya di tahapan apa nih? Membuat apa ya? Login, fitur login. Nah, kita testing dulu per fitur ya. Kalau selesai berarti lanjut ke testing berikutnya. Jadi per satu-satu di sini. Nah, kalau sudah testing berarti apa nih? Maintenance dan operation. Maksudnya apa di sini? Ya lanjut ya Bu, kalau loncat nanti takutnya oke. Berarti ini lanjut ya. Oke, sesuai dengan tahapannya. Oke. Lalu ada operation dan maintenance. Maksudnya gimana nih? Masuk maintenance di sini gimana? Halo. Beroperasi Pemeliharaan. Pemeliharaan dan operasional dari sistem atau softwarenya. Oke, apa yang dipelihara? Misalnya ada updatean terbaru, misalnya ada fitur terbaru, lalu misalnya ada error nih. Nah, ini di tahapan kelima kita lakukan maintenance. Nah, berarti kalian alurnya sebenarnya ini secara umum memang seperti ini ya. Jadi kalau ikutin model waterfall berarti kan per tahapan. Ya. Jadi tahapan pertama selesai, lanjut ke tahapan kedua. Nah, gimana kalau di tahapan kedua ini nggak selesai nih? Gimana? Kalau nggak selesai di tahapan kedua, harusnya gimana? Coba kira-kira. Harus diselesaikan dulu, Bu. Nah, harus diselesaikan dulu, baru lanjut ke tahapan ketiga. Nah, ini adalah salah satu kekurangan jika memilih metode model waterfall. Karena kan cukup memakan waktu yang banyak karena kan pertahapan itu harus benar-benar fix gitu ya. Seperti ini ya. Oke, ini tadi sudah dijelaskan ya. Oke. Kita ini juga ya. Nah, yang tadi dimaksud adalah yang ini.
cenderung panjang dan lama karena proses ini tidak dapat dilakukan berulang. Ya, berarti kan karena satu persatu semuanya harus selesai. Ya. Oke. Ya, benar ya, Mas Antonius. Kalau belum selesai, tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya atau terhenti sementara. Ya, jika menggunakan model waterfall. Oke, nah, lalu ada juga nih metode model prototype. Nah, prototype itu kapan kita memilih metode ini? Apa sih apa namanya? Apa pemicunya supaya kita milih model prototype? Ketika tidak bisa mengidentifikasi kebutuhan secara rinci. Nah, berarti kan kita lihat dari ini ya, tidak bisa mengidentifikasikan kebutuhan secara rinci untuk beberapa fungsi dan fitur. Nah, kalau di sini metode prototype ini sudah ada nih untuk validasinya juga. Ya. Jadi kita sebagai pengguna itu melihat awal apa yang dilakukan oleh sistem. Nah, prototype juga bisa nih kita model proses yang berdiri sendiri. Maksudnya gimana berdiri sendiri? Mandiri. Nah, bedanya kenapa nih ada kata-kata ini nih? Berdiri sendiri karena ini memang berbeda ya. Nah, sama halnya dengan metode waterfall. Metode waterfall juga sama dengan SDLC. Hampir mirip. Gimana ya? Tidak sama dengan mirip-mirip. SDLC. Nah, siklusnya juga secara tahapan ini sama. Nah, ini ya yang dimaksud dengan yang berdiri sendiri. Nah, berarti kan ini coba kita lihat ya, kalau berarti alur prototipe ini seperti ini ya, gambar sirkular seperti ini. Nah, ini di buku ini ya, Pressman ya. Pressman ini nama peneliti ya, nama peneliti yang mengembangkan model prototipenya. Nah, sekarang kita lihat nih, dari gambar ini yang alur pertama tuh yang mana sih? Quick plan. Yang mana? Yang mana? Quick Yang plan pertama. juga ya. Mana coba? Communication bukan kira-kira. Communication bukan. Coba di sini ada nggak? Oh, ya itu yang barusan Bu, yang nomor 1 tadi. Komunikasi antara tim. Ya, ini kan. Nah, dilihat di panahnya nih, satu tahapan ini berarti kan yang pertama communication, ya. Lalu ada quick plan. Nah, berarti kan ini gimana nih? Kelanjutan dari komunikasi ini, berarti plan-nya seperti apa? Berarti sama seperti analisis kebutuhan di sini. Ya. Nah, lalu kalau komunikasi berarti apa? Apa yang dikomunikasikan di sini? Apa yang diminta dari klien? Nah, ke klien dulu nih. Ya, apa yang diminta dari klien sebelum kita membuat sistemnya. Ya, jadi kita komunikasikan, lalu datanya seperti apa, input outputnya berarti di sini nih komunikasi.
Nah, komunikasi berarti satu tahap aja. Nah, dilihat dari panahnya. Dari gambar panah ini berarti kan satu tahapan. Nah, sekarang ke yang nomor 2. Nah, di 2 tahap di kedua ini berarti ada dua apa nih? Quick plan, perencanaan. Nah, ada dua perencanaan. Yang pertama quick plan dan modeling quick design. Nah, berarti ini cepat ya. Dari plan-nya kita rancang langsung ke membuat diagramnya. Modeling design. Nah, setelah itu langsung kita membuat ini apa nih? Construction of prototype. Berarti langsung pembangunan ya, membuat prototipenya. Berarti di sini implementasi. Ya enggak? Implementasi. Oke, ini di mute dulu ya. Oke. Implementasi ini yang kelima. Berarti kan ini langsung membuat prototipenya berdasarkan desain sebelumnya. Nah, setelah prototype langsung di sini apa nih? Feedback dan delivery, deployment delivery. Maksudnya gimana? Versi beta di apa? Udah di deploy, udah dibikin dan udah diuji coba. Ini proses uji coba. Nanti dari uji coba itu ada feedback dari user. Oke. Kalau di software ya versi beta itu, Bu. Oke, benar ya. Di ke-6. Nah, lalu kenapa ada panah lagi ke 1 nih? Kenapa? Dari feedback yang diambil dari langkah ke-6 dikomunikasikan lagi. Nah, berarti kan tahapan ini bisa kita lakukan berulang. Ya. Berarti tidak stop di situ. Ya, jadi di tahapan setelah feedback bisa kita langsung komunikasikan lagi dengan klien. Bagaimana nih hasilnya gitu ya. Nah, berarti kan jika ada updatean berarti ikutin lagi. Misalnya ada kekurangan dari segi desain, berarti boleh nih kita balik lagi ke model desainnya. Gitu. Jadi desain ini misalnya di tahapan ketiga ini berarti kita bisa mengubahnya. Ya, beda dengan waterfall. Kalau sudah di tahapan desain berarti itu udah fix di situ. Nah, sekarang kalian pilih mau pakai model yang mana. Gitu ya. Oke. Jadi ini selintas aja nih. Oke, sekarang ada model spiral. Nah, spiral ini kan gabungan mirip dengan prototype. Ya. Tapi lebih sistematis dengan model waterfall. Jadi ada gabungan nih, prototyping dengan waterfall. Nah, di sini adalah memandu para stakeholder untuk secara bersamaan merekayasa sistem. Stakeholder ini apa sih? Ada yang tahu ini apa nih? Stakeholder. Pemegang kekuasaan. Pihak terkait. Apa? Pihak terkait yang apa? Yang terlibat ya, yang terlibat di pembangunan apa? Sistemnya. Gitu ya. Berarti orangnya kan ini. Nah, kalau model spiral berarti kan langkah demi langkah nih. Ya, secara sistematis. Nah, berarti apa nih? Berarti bisa balik lagi. Nah, seperti ini. Dilihat dari gambarnya. Ya, sistematis berarti sesuai dengan alurnya. Yang pertama yang mana? Communication kan ini sama kan ya? Prototype tadi ada communication kan ya? Iya. Ya enggak? Bu. Halo?
Halo. Iya Bu, ada Bu. Nah, Iya, dari berarti yang spiral tadi, yang tahapan ini berarti lebih rinci lagi. Berarti akan ada berapa nih? Ada 5. Nah, kita lihat. Nah, ini ya, sama ya. Communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Nah, berarti startnya dimulai dari sini nih. Berarti ini ya, benar ya, communication. Oke, jadi kalau di ketiga tadi, coba penjelasan gambar, dimulai dari titik tengah ke bagian spiral searah jarum jam. Mana nih? Oh, ini nih. Nah, dilihat dari sini. Yang start tadi di titiknya yang mana coba? Halo. communication. Titik yang Start agak ke titiknya yang tengah. mana? Ini kan? Iya Bu. Yes. Nah, ini berarti alurnya itu bisa berapa kali putaran nih? Kan gitu. Berarti ada berapa kali? Ini tergantung dari studi kasusnya. Yang penting awalnya dari communication, planning nih. Sini kan. Planning, modeling. Nih, ikutin alurnya di sini. Lalu communication lagi. Ini searah jarum jam. Nah, bener ya. Communication, planning, modeling, construction, deployment. Nah, berarti kan berulang nih terus ya. Gitu. Nah, kalau metode spiral juga ini nih pentingnya. Fokus untuk mengeliminasi kesalahan error. Kenapa tuh? Karena kan kita dari gambarnya aja ini sudah melewati beberapa tahapan. Jadi ada perulangan di sini di tahapannya. Gitu ya. Jadi kan kita pasti menemukan untuk meminimalisir kesalahan di sistemnya. Oke, ini tentang metode pengembangan perangkat lunak. Nah, sekarang, oke, dari ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Model waterfall. Silahkan. Aman Bu. Gampang ya. Alhamdulillah. Oke, aman ya. Berarti di model proses ini, kok nggak ada muka saya ya? Nah, berarti di model proses pengembangan perangkat lunak itu silahkan dipilih mana yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan. Ya. Oke, kita lanjut ke ini ya, langsung. Kalian sudah install softwarenya? Sudah Udah, Bu. Udah. Oke. Jadi ini supaya tidak apa? Nah, kita langsung ke praktikum. Nah, sebelum praktikum, nah dibaca dulu
modulnya, lalu PPT-nya, lalu ada video pembelajaran. Nah, sekarang itu kita ulas dulu nih. Ya. Data flow diagram, berarti di sini ke tahapan mana? Dari tahapan pengembangan perangkat lunak itu di tahapan apa? Decide, Ayo, tahapan apa nih? decide. Tahapan desain. Ya. Nah, tahapan desain berarti nanti di sini nih di perancangannya. Ya. Nah, salah satunya yang akan didesain adalah menggunakan data flow diagram. Ya, ini ya untuk Oke, ini saya mengambil dari PPT yang lain ya, supaya banyak sumbernya. Nah, ini ya. Jadi ada 2 orang di tahun 79. Nah, ini ya, metode analisis dan sistem terstruktur. Nah, berarti kan dalam membuat sebuah sistem itu, DFD ini termasuk penting untuk seorang sistem analis. Ya, jadi kalau kalian cita-citanya akan bekerja sebagai sistem analis, DFD ini harus di luar, harus harus bisa. Ya, oke. Nah, data flow diagram. Flow itu adalah arus data. Berarti yang menggambarkan apa? Menggambarkan secara keseluruhan sistem yang akan dibuat dari segi usernya, prosesnya, lalu aliran datanya. Ya. Jadi ini adalah gambaran umum secara apa? Secara keseluruhan untuk membuat sistem. Nah, ada simbol-simbolnya, yaitu ada entity, ada data flow, ada proses, lalu ada data store. Nah, ini ya, jadi ada 4 simbol yang digunakan. Nah, simbol ini dibagi menjadi 2. Ada berdasarkan De Mario Jordan atau Jendan and Sersen. Ya, jadi ada 2 orang. Jadi kalian pilih aja nih yang penting konsisten. Ya. Boleh menggunakan yang ini atau yang ini. Ya, jadi untuk simbol ini harus konsisten. Kalau prosesnya ini yang bulat berarti untuk sumbernya kotak. Data flow-nya seperti ini. Ya, berbeda dengan gen ya, berarti ini gunakan kotak seperti ini prosesnya. Ya. Jadi jangan dicampur nih. Ya. Yang penting konsisten di sini. Ya, arus data ini sama ya. Satu arah ada panahnya. Nah, untuk penyimpanan database-nya ada yang menggunakan garis di sini atau hanya garis 2 saja. Ya. Oke. Kita seragamkan aja deh. Kita menggunakan yang DeMarco aja. Ya, simbolnya ini lebih sederhana. Oke. Nah, ini ada entitas. Nah, entitas itu di mata kuliah sistem basis data itu bisa berupa objek, orang, departemen, divisi, kantor, ya. Nah, bisa berupa organisasi, misalnya bisa berupa langganan, pemasok. Nah, ini kan termasuk entitas langganan, entitas pemasok. Oke. Nah, entitas juga sebagai penerima akhir dari suatu laporan yang dihasilkan oleh sistem. Ya, jadi entitas ini berarti menerima output dari sistem.
Oke, kita lihat simbol entity tadi ini ya, kotak kan ya, entitas pelanggan, ya. Lalu ada entitas akuntansi. Nah, ada entitas pemasok, entitas gudang. Nah, berarti entitas ini boleh berupa ini ya, apa sih yang bisa kita yang datanya itu bisa diproses. Ya, pelanggan, kira-kira datanya apa nih? Data pelanggan kira-kira apa? Isinya apa? Misalnya data pelanggan. Kalau ini nomor- dijadikan tabel apa sih? Kalau ini Nomor- dibikin tabel nomor apa? pelanggan, Nomor pelanggan. Nama. Lalu nama, apa lagi? Nama, alamat. alamat. Order Oh, tanggal dia order kan gitu. Iya, Bu. Nah, ini kan bisa kita proses nih dari data entitas ini. Oke, sekarang ke gudang, entitas gudang. Kira-kira kalau kita ubah menjadi tabel apa? Kode barang, Gudang. Kode barang. Kode barang. Kode barang, lalu apa lagi? tanggal barang masuk. Nama barang. Oh ya, nama barang. Nama barang, kode barang, stoknya Tanggal berapa, gitu kan ya? Ya, Bu. Jenis barangnya, gitu. Ya. Ya. Jadi entitas ini adalah bisa berupa objek atau subjek yang dimana data itu bisa diproses ke sistem informasi. Nah, ada arus data, berarti formulir. Nah, data yang masuk ke proses itu apa? Bisa berupa formulir atau dokumen. Nah, bisa berupa laporan tercetak yang dihasilkan oleh sistem. Berarti sistem mengeluarkan output ke siapa? Sistem mengeluarkan output ke entitas. Entitas apa? Misalnya entitas mahasiswa. Apa yang didapat oleh mahasiswa dari sistem itu? Misalnya nilai tugas, kan gitu. Tampilan atau output layar yang dihasilkan sistem. Nah, ini arus datanya ya. Bisa berupa inputan, komunikasi, ucapan, surat-surat, atau memo. Lalu data yang dibaca atau direkam suatu file. Oke ya, arus data. Nah, arus datanya yang mana di sini? Coba. Order langganan. Apa? Dibaca dari pelanggan, dari pelanggan ke order langganan. Nah, Ya, kita bentar, satu-satu dulu. Ini menggunakan yang mana nih? Yang kedua tadi, yang gen. Simbol yang ini tuh apa? Order langganan. Berarti ini kan proses, simbol proses. Iya. Simbol prosesnya ini siapa sih? Coba lihat lagi. Duh, satu-satu guys. Nah, berarti ini gen and Carson, simbol. Ya, berarti ini simbol proses nih yang gini. Oke, kita lihat lagi. Nah, baca dari pelanggan baca dari entitas ke sistem. Yang ini. Coba gimana? Dari pelanggan memberikan data berupa order langganan dan pembayaran. Yang nanti order langganan itu akan diproses. Oke. Nah, berarti apa nih ceritanya nih? Pelanggan melakukan order langganan, ya. Berarti kan memesan ya, memesan sesuatu kan gitu. Memesan di order memesan,
Berarti di sininya order langganan sebagai arus data ke proses. Prosesnya apa? Order langganan. Lalu pelanggan melakukan pembayaran yang akan diproses di order langganan. Nah, ini kalau seperti ini, ada satu panah gini berarti gambar yang kurang benar. Nah, berarti bisa nih kita satukan seperti ini menjadi satu arus data. Jadi pelanggan, order langganan, dan pembayaran ke proses order langganan. Ya, berarti ini gambar yang benar. Ini gambar yang kurang benar. Oke, ini baru entitas ke proses nih, satu arus data. Oke, selanjutnya. Ini masih sama. Nah, ini ada lagi nih. Atau juga kita bisa kita tambahkan simbol proses lagi, misalnya penerimaan kas. Ya, berarti kita buat lagi alur lagi. Pelanggan melakukan pembayaran yang akan diproses di penerimaan kas. Gitu ya bacanya ya. Oke, ada lagi. Nah, ini gimana nih maksudnya? Entitasnya apa di sini? Gudang. Nama entitasnya apa? Gudang. Nama entitasnya gudang. Nah, Berarti data itu apa? Data mengambil yang diterima oleh entitas gudang itu apa? dari proses dari 3 proses. Nah, berarti Apa dari itu penerimaan kas, berarti kan dia menerima nih. Penerimaan kas berarti menerima order penjualan, di mana order penjualan itu ada proses juga order langganan dan verifikasi kredit. Nah, alurnya datanya itu tembusan kredit dan tembusan jurnal. Nah, pada saat data itu masuk ke entitas gudang berarti menerima tembusan permintaan barang. Nah, penerimaan kas ini ada di mana sih? Di mana tadi? Di mana? Di yang sebelumnya. Ya, yang Di sini nih. Nah, ya, berarti ini tuh dari proses ini ada alur lagi, alur data lagi ke sini, ke gudangnya. Gitu. Ya, berarti berarti jalurnya ada banyak nih entitasnya. Oke, sampai sini. Ada yang bingung? Silahkan bertanya. Halo, Ya, Bu, aman, Bu. yang benar nih. Ya, Bu. Oke, lanjut. Konsep arus data mengumpul. Nah, ini gimana nih? Oke, arus data ya. Nah, berarti ada entitas pelanggan. Entitas pelanggan ini ya, entitas pelanggan menerima faktur dan slip pengepakan. Berarti kan ini untuk dikirim ya, untuk apa barang yang dipesan itu akan dikirim ke pelanggan. Nah, yang diterima oleh pelanggan itu adalah faktur dan slip pengepakan. Pengepakan. Gitu. Oke. Nah, ini boleh seperti ini dari arus datanya. Ya. Jadi ada 2 proses dijadikan satu menjadi namanya pengiriman ya, atau dipecah nih, dibagi 2. Untuk yang proses pembuatan faktur berarti arus datanya faktur dan slip pengepakan. Ya, jadi bisa simbolnya seperti ini atau ini. Nah, sekarang ke proses. Proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan orang, mesin, atau komputer. Di proses itu yang dilakukan orang, mesin, atau komputer. Nah,
Semua proses harus ada input dan harus ada outputnya. Nah, simbol proses boleh yang lingkaran atau seperti ini. Ya. Kalau lingkaran berarti langsung dibuat nama prosesnya. Kalau yang sebelah kanan berarti harus ada nomor identifikasi. Lalu dibuat garis bawah, lalu ada nama proses. Kalau yang lingkaran, kalau mau ngasih nomor, nggak bisa, Bu. Yang lingkaran nanti dikasih nomor. Di saat kita melakukan pelevelan DFD. Oh, iya. Jadi maksud ada nomor di sini, ya. Misalnya di satu proses ini ada beberapa proses lain, berarti apa sih namanya? Subproses. Subproses dari kelanjutan dari sebelumnya. Ya. Jadi kan kalau simbol proses ini ada 1.0. Nah, kalau kita diturunkan lagi berarti 1 titik berapa? 1 gitu. Nah, proses identifikasi proses biasanya berupa angka yang menunjukkan nomor acuan dari proses. Nah, ini kita supaya tahu nih proses mana yang pertama kali dilakukan. Berarti kan kita gunakan angka ya sebagai penomorannya. Nah, lalu ada nama proses ya untuk menunjukkan apa yang dikerjakan oleh proses ya. Biasanya diawali dengan kata kerja. Nah, lalu ada pemproses, tidak hanya oleh komputer, tapi juga bisa proses manual atau mesin non-komputer. Lalu proses juga bisa menyebutkan nama program yang melakukan proses bila sistem tersendiri atas banyak program. Nah, seperti ini. Kesalahan dalam penggambaran proses yang terjadi. Kira-kira apa? Nah, ini salah nih. Dua-dua ini adalah gambar yang salah. Karena ini ada input. Taunya ada input dari mana? Itu tanda panah, Bu. Nah, ada panah yang masuk ke proses. Berarti ini input. Ya kan? Iya, Bu. Nah, ada input tapi tidak ada output. Nah, ini nggak boleh nih kayak gini. Dia ngasih inputan aja tapi nggak diproses. Nah, di proses ini kan harus ada outputnya gitu ya. Nah, berarti ini termasuk black hole. Nah, ini juga ada contoh lagi. Ada outputnya, tapi tidak ada inputnya. Nah, ini juga nggak boleh ya. Kalau kalian membuat rancangan seperti ini. Berarti ini termasuk miracle atau ajaib. Ya, jadi diperhatikan pada saat membuat DFD. Kalau saya ketemu simbol seperti ini berarti langsung salah nih. Ya. Oke? Gimana? Aman nggak nih? Aman Bu, aman Bu. Yang benar. Tapi nanti kita kalau praktek gitu, Bu, kalau misalnya uji UTS atau apa itu, kita kesepakatannya tadi pakai yang prosesnya bulat ya, Bu? Tergantung. Bukan kesepakatan sih, tergantung pilihan kalian. Yang penting konsisten ya, Bu. dari simbolnya. Jangan campur-campur. Ya, Iya. gitu ya. Masih aman, Bu, masih teori. Bener nih. Atau tergantung kalau misalnya ditentukan soal pakai yang mana juga ikut soal itu ya, Bu. Iya. Kalau di soalnya diminta model yang apa tadi? Model salah satunya ya ikutin aja tergantung soal. Ya, tapi kalau studi kasus lalu kalian membuat proyek sendiri, ya berarti tergantung kalian. Ya, yang penting konsisten di simbolnya. Nah, berarti yang kayak gini nih nggak boleh nih. Kalau ketemu simbol seperti ini nggak boleh. Ya, berarti harus apa?
Berarti harus Iya. gimana dong? Berarti gini. Aduh, miring lagi. Misalnya gini ya. Berarti ada input, lalu harus ada arus data yang masuk, lalu harus ada outputnya. Berarti ini yang benar. Tuh ya. Oke, simpanan data. Berarti database. Ya, database yang disimpan di sistem komputer. Lalu simpanan data juga bisa suatu arsip atau catatan manual atau suatu tabel penyimpanan sebelum dilakukan proses laporan. Berarti ini database. Nah, simbolnya seperti ini. Ya, ada media, lalu ada garis, nama, data source. Nah, kesalahan yang sering muncul. Gimana nih? Berarti apa? Kalau kita lihat dari gambar ini gimana? Coba. Yang gambar pertama dari data 1 langsung ke data 2 tanpa ada proses. Nah, berarti kan ada database yang bergerak nih, ada arus data. Berarti ini nggak boleh nih dari database ke database, ini nggak boleh seperti ini. Ya. Lalu ada seperti ini, dari entitas ke database. Ya, berarti apa nih maksudnya? Pelanggan ngapain ke database ngapain? Tidak ada proses tapi langsung Nah, tidak ada prosesnya. Jadi hanya panah ini nggak boleh nih ya. Nah, sekarang kita update data. Nah, untuk update data itu ada nambah, hapus, dan ubah. Ya. Record baru, berarti di baris barunya. Data itu diupdate dengan proses apa nih? Tambah, hapus, ubah. Oke, ini arus data yang berasal dari simpanan menuju proses, menunjukkan proses. Oke. Berarti gimana nih kalau ini digambarin gimana? Arus data yang berasal dari simpanan menuju proses. Berarti ada database. Ada database, misalnya Ada database kan ya, arus data database menuju proses, menunjukkan ke proses. Berarti kan gini. Iya, Yang menggunakan data yang disimpan di data. Oke, sini. Update data. Berarti prosesnya apa di sini? Memeriksa dan merubah data barang. Nah, ini ya, yang tadi kalau proses ini harus menggunakan kata kerja. Memeriksa dan merubah data barang. Ya, lalu database-nya persediaan barang. Nah, berarti ini ada panah nih, panah dua arah. Ya, berarti arus data yang masuk adalah data penjualan. Data penjualan yang akan disimpan di database persediaan barang. Itu ya. Lalu bisa juga dari ini ya, dari database persediaan barang juga bisa mengirimkan status barang. Ya, mengirimkan status barang ke proses. Nah, ini ada simbol penggandaan apa nih? Penggandaan kesatuan luar agar gambar tidak terlalu kompleks dengan potongan garis. Maksudnya gimana ini? Itu garis 2, garis 3 maksudnya apa, Bu? Atau bintang 1, bintang 2 itu?
Nah, Di save as mungkin ya Bu ya. Ada revisi gitu. pelanggan, oh, apa nih, penggandaan kesatuan luar. Data tidak terlalu. Oh ini ya, ini bisa seperti ini. Dari segi penulisan aja nih. Ya, boleh seperti ini. Nah, kalau ini kan kalau ini kan normal nih. Ya. Lalu garis-garis 2 ini apa nih? Tidak terlalu data geram. Mungkin ini ada terjadi 3 transaksi, Bu. Oh, oke. Ini ada penggandaan nih. Ya, berarti ada entitas pelanggan yang sama. Nah, kalau penggandaan berarti kalau garis 2 ya enggak? Kalau garis 2 berarti nama kita fokus ke sini. Kalau ada garis 2 berarti database penjualannya ada 2. Gitu ya. Jadi ini simbolnya nih. Ya, simbol penggandaan. Kalau garisnya 3 berarti ada 3 database penjualan. Jadi supaya nggak bertumpuk nih database-nya. Gitu ya. Paham maksudnya? Jadi kalau satu pelanggan melakukan 3 transaksi gitu, Bu ya, kalau gitu. ya, jadi ada beberapa, misalnya nih, ini kalau dipisah gimana nih? Jadi kan ada dua penjualan, 1, 2. Nah, kalau ini dipisah jadi apa? Ada berapa? Ada 3. Nah, daripada kita membuat simbolnya 3 seperti ini, lebih baik kita gunakan garis 3. Gitu ya. Atau tanpa garis juga kita boleh nih menggunakan simbol bintang. Ya, berarti simbol bintang berarti ini ada 2 database penjualan. Nah, kalau ini berarti ada 3 database penjualan. Gitu ya. Kalau 1 berarti ini tidak ada bintang dan tidak ada garis 2. Oke, sampai sini? Kurang paham, Bu? Lah. Gimana nih? Halo, halo. Paham nggak? Paham Bu, paham. Hah? Paham, Bu. Paham Ngerti Bu. tidak? Paham. Nih ya. Kalau cuma satu entitas dan satu database, entitas yang mana? Halo? Halo, entitas itu yang mana sih? Yang pelanggan Yang Bu. pelanggan, Nah, Bu. entitas pelanggan. Ini ada berapa? Yang gambar pertama ada 1. Ada 1. Oke. Yang ini, database penjualan ada berapa? Ada Ada 1. Ada 1. Berarti penulisan simbolnya seperti ini, gitu. Sekarang yang tengah, lihat. Entitas pelanggan ada bintangnya, tandanya apa? Entitasnya ada berapa? Ada 2. Ada Entitas 2. pelanggannya ada 2. Bisa juga kalau ini database ya, kalau database, nah penulisannya di sini ada garis 2 di sini. 2. Berarti apa? Ada 2 database penjualannya ada 2. Ada 2. Atau juga bisa simbolnya menggunakan bintang. Ini juga sama, database penjualannya ada 2. Sekarang yang ketiga, baca coba ini nih. Coba baca gimana? Entitas pelanggannya ada 3. Nah, ada 3 menggunakan bintang 2 di sini. Gitu ya. Entitas. Kalau database-nya ada 3, menggunakan apa? Garisnya ada 3. Nah,
Atau tanpa garis juga kita ganti menjadi bintang. Bintang. Aman-aman? Iya Bu, aman Bu. Oke Bu, mudeng, makasih Bu. Oke, mantap, mantap. Oke. Nah, ini kita ke konteks diagram. Ya, kita lihat dari simbol konteks diagram, berarti di sini termasuk top level di data flow diagram. Kita lihat di sini ada berapa proses. Kita fokus ke gambar yang pertama. Ada satu proses, Ada satu proses, berapa entitas di sini? ada 3. Apa aja? Entitas A, entitas B, dan entitas C. Nah, input yang diterima oleh proses itu apa aja? Ayo, X dan Y. input yang diterima oleh proses. Berarti yang panah menuju dirinya kan? X dan Y. Output dari proses itu Ya, apa? Y. Y. Menuju ke entitas C. Ya, berarti Entitas- diagram konteks diagram ini berarti hanya ada entitas dan proses, lalu ada alur datanya. Berarti di sini belum ada level-level, belum ada database. Berarti ini secara umum arus data itu mengalir. Ini secara konteks diagram. Nah, sekarang kita fokus ke proses. Proses itu yang mana? Yang ini. Ya. Nah, proses Bu. itu langsung kita turunkan menjadi diagram level 0. Nah, ini nih. Diagram level 0 berarti yang mana? Berarti kita berlakukan penomoran di prosesnya. Ya. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Berarti ada 4 proses di sini. Nah, entitasnya juga jangan berubah-ubah. Harus konsisten. Kalau konteks diagramnya ada entitasnya ada 3, berarti di level diagram 0 harus ada 3 juga. Gitu. Bener gak? Coba di Ya, Bu. level 0. Entitasnya ada berapa? Ada 3 Bu. A, B, dan C. C. Berarti kan konsisten nih. Gak boleh nih tiba-tiba sudah bikin konteks diagram, di saat di diagram level 0-nya tiba-tiba ada entitas E, entitas F, gak bisa. Itu salah. Ya. Itu. Nah, sekarang secara alurnya berarti ini disesuaikan dengan alur proses sistemnya. Berarti entitas A melakukan apa di sini? Ya, mengirim data, yang mengirimkan data X ke proses 1. Yang dimana data ini akan disimpan ke database B. Gitu nggak? Kalau dibaca. Nah, database B ini akan dikirim ke proses 2. Gitu ya. Jadi semua Sebagai input. semua entitas, semua proses ini terhubung semua. Ada yang terputus nggak? Halo? Tidak ada Bu. Tidak ada. Nah, itu termasuk DFD level 0 yang benar. Jadi nggak boleh nih. Ada yang entitas yang tidak ada alurnya. Jadi semua terhubung nih. Ya. Nah, ini benar. Oke. Ini terrecord kan ya? Aduh, lupa. Ini linknya. Iya Bu, recording Bu di kiri atas. Duh, harusnya ini pakai link yang kedua. Nggak apa-apa lah. Ya udahlah. Ya biar ini apa? Nanti pada saat Biar record, terstruktur ya Bu. iya terstruktur biar tahu materinya yang mana gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Kayak ini Bu, nanya Bu, apa? mau nanya. Kalau itu kan kalau kita lihat database di B itu kan hasil dari proses ke proses 1 ya Bu ya. Yang mana?
Itu database B. Ya, Database. yang itu, Bu. Ya, ya itu. Ya, itu, Bu. Kenapa? Itu kan hasil simpenan dari proses 1 ya, Bu. Berarti Mm-mm. berarti kalau kita mau apa? Mau bikin database itu harus ada prosesnya dulu ya, Bu. Kalau misalnya entitas A langsung nyimpen data ke B itu tidak boleh ya, Bu. Nyimpen data ke B. Ya misalnya kan ini Oh iya kan iya iya, kalau nggak kita bisa lihat nggak bisa, harus diproses nggak bisa dulu ya. lah. Oh ya, Bu. Iya. Nah, database ini kan di mana data itu kan selalu diupdate. Nah, diupdate itu ya ini di bagian proses. Proses tambah data, hapus data gitu ya. Oh ya, Bu. Makasih, Bu. Gitu. Oke. Oke. Ini kita out dulu apa gimana nih? Boleh. Bu, kalau nggak proses, sambungnya nggak ada, Mas. Ya bener ya. Kalau nggak diedit aja lah, diedit ya. Itu garis putus-putus itu harus 2 gitu, Bu. Yang mana garis putus-putus mana? Itu yang menjabarkan proses di di top level. Mm-mm. Kalau kita bikin garis 1 putus-putus ke bawah aja gitu nggak boleh, Bu. Garis putus-putus ke bawah gimana maksudnya? Ya itu udah, Bu, yang bentuknya kayak atap rumah itu loh. Bukan, itu bukan simbol. Itu termasuk Oh, contoh misalnya nih, tahapan jadi di dalam proses iya, ini penjabarannya kan di ini bawah itu, gitu Bu. loh. Oh iya, iya, Bu. Ya. Paham nggak? Jadi di proses ini di simbol proses isinya adalah overview diagram level 0. Seperti itu. Jadi saat kita Enggak, akan membuat, maksud saya itu kan pakai oh ya, Bu. Ya. nggak usah pakai panah, nggak usah pakai garis ini, nggak usah. Oh, nggak usah pakai garis itu nggak Nggak apa-apa ya, Bu. usah. Oh, iya, Bu. Oke? Nah, sekarang ke level 1. Nah, berarti gimana level 1? Ayo. Itu yang level 1 entitasnya ada 3. Kemudian proses nomor 3 dijabarkan di level 2. Oke, benar. Nah, apakah ada yang berbeda entitasnya? Ada tambahan entitas nggak di sini? Coba kita lihat di yang level 0. Nah, level 0 kan gini. Ya, berarti kan arus data ini masuk disesuaikan, berarti setiap entitas ini ketemu prosesnya. B ketemu proses, gitu ya. C ketemu proses. Gitu ya. Nah, masing-masing ada prosesnya di sini. Nah, kalau level 1 apa yang menjadi pembeda? Apa coba level 1? Apa bedanya? Tidak ada, Bu. Level 1 cuma digunakan untuk menjabarkan proses 3 ke level 2. Proses 3 D. Ntar dulu. 4, 3, 1, 2. C. Sama aja ya? Sama, Bu, level 0 sama 1 kayaknya sama. Nah, ini ada yang aneh juga, Bu, di level Kenapa? 2. Database
database yang beroutput S itu nggak ada inputnya, Bu. Tiga titik tiga. Ya, itu kan ada input S dari database. Nah, database itu nggak memiliki input, Bu. Nggak apa-apa gitu, Bu. Oke, ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan kita belum, ini kan secara apa sih? Secara belum ke studi kasusnya, ini bisa nih. Jadi di level 2 juga, di dalam prosesnya ketiga, berarti kan ini ya, di sini, ya, berarti kan diturunkan lagi menjadi 3.1, 3.2, 3.3. Nah, ini bisa nih, nggak apa-apa. Berarti kan di sini simbol proses 3.3 ini menerima database, ya, menerima arus data S dari database-nya. Nggak apa-apa ini. Ini juga kan nggak dijabarin. Arus data dari mana ini, gitu kan? Dan kan ini kan dari 4. Tuh. Oke, syarat pembuatan DFD. Oke, kita ke mana ya? Kita praktikum apa gimana nih? Halo, halo. Boleh, Bu. Ada Oke, soalnya, Bu. oke. Ini ya, kita ke link berikutnya. Ya, kita cukupkan dulu untuk materinya. Kita langsung ke praktikum. Ya, jadi biar supaya di ini ya, datanya lebih jelas. Praktikumnya berarti ada di link mana ya, oke? Kita tutup dulu, nanti kita lanjut lagi, oke?